Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, polio pasti sudah tidak asing lagi ya, sering banget kita dengar. Dan sebenarnya polio ini sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang saraf tulang belakang dan banyak mayoritas anak-anak yang mengalami kondisi ini. Ini bisa menyebabkan kelumpuhan permanen, bahkan bisa menyebabkan kematian ketika menyerang sistem pernafasan. Ini akan menjadi topik kita hari ini, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih ada mitos atau fakta tentang seputar imunisasi. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah bayi atau anak selalu mengalami demam setelah imunisasi. Ini yang pasti ditakuti oleh para orang tua di rumah ya. Kalau anak habis imunisasi, pastinya ini anak-anak suka demam nih di malam hari. Biasanya ada yang sudah antisipasi dengan memberikan obat-obat penurun panas atau anti demam gitu ya. Tapi sejauh mana sih sebenarnya ini bisa benar-benar berimpact pada anak dan akhirnya membuat anak menjadi demam? Ini yang juga akan kita bahas ya bersama pakar kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah ASI bisa menggantikan imunisasi. Nah, imunisasi sendiri sudah digalakkan oleh pemerintah untuk bisa terus menjadi satu standar kesehatan untuk anak Indonesia. Tapi masih banyak yang berpikiran bahwa nggak apa-apa kok kita nggak usah memberikan imunisasi pada anak secara lengkap. Toh anak saya juga ASI-nya lengkap. Nah sebenarnya benarkah bahwa ASI ini bisa menggantikan fungsi dari imunisasi dan bisa memberikan standar yang baik untuk kesehatan anak? Ini nanti kita akan bahas bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah imunisasi itu memiliki beberapa kerugian dan efek samping jangka panjang yang belum diketahui. Ini banyak menjadi kekhawatiran para orang tua juga nih, sehingga enggan untuk memberikan atau membawa anaknya ke rumah sakit untuk divaksin atau diimunisasi. Nah, ini yang akan menjadi perbincangan yang cukup menarik juga, karena ada nggak sih efek samping jangka panjang yang akan dirasakan oleh si anak ketika mendapatkan imunisasi, atau justru ini akan banyak manfaatnya nantinya? Itu juga akan kita tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, yang selanjutnya adalah jika kita hidup sehat, bersih, dan sanitasi lingkungan baik, maka tidak perlu dilakukan imunisasi. Nah, memang kita harus ya, ini satu hal yang kalau bisa menjadi satu standar hidup yang baik, bahwa kita punya sanitasi yang baik di lingkungan rumah kita atau hunian kita, agar anak-anak juga bisa tumbuh sehat dengan kualitas hidup yang baik. Tapi apakah benar bahwa lingkungan rumah sudah bersih, sanitasi baik gitu ya, jadi nggak perlu anak diimunisasi? Itu juga nanti akan kita tanyakan bersama dokter kita. Oke, yang terakhir adalah kombinasi imunisasi difteri, tetanus, dan pertusis atau batuk rajaan, serta vaksin polio menyebabkan sindrom kematian bayi mendadak. Waduh, ini menakutkan sekali ya kalau kita dengar dampaknya. Tapi apakah benar bahwa kombinasi dari virus imunisasi sampai saya kelibet deh, vaksin ini bisa menyebabkan adanya dampak pada anak sampai kematian? Aduh, saking seremnya sampai saya shock gitu dengarnya. Tapi nanti akan kita bahas juga bersama dokter kita, benar atau enggak sih dampaknya separah ini. Tapi kita akan bahas setelah jeda. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas ya beberapa poin mitos atau fakta seputar imunisasi. Dan kali ini akan kita bahas langsung, kita konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir di studio bersama saya Dr. Agni Hartati, SPA, MKes, spesialis anak dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih loh sudah datang di Bincang Sehati. Hari ini kita bahas tentang polio, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, mitos atau fakta tentang imunisasi yang tadi di segmen sebelumnya sudah saya bahas satu persatu ya. Mau kita konfirmasi nih, mitos atau fakta sebenarnya poin-poin tadi. Yang pertama nih dok ya, yang paling sering ditakuti atau dicemaskan oleh orang tua ketika anak diimunisasi adalah demam. Apakah selalu imunisasi itu disertai dengan demam?
Imunisasi itu sebenarnya tidak selalu dengan demam ya, jadi tergantung jenis imunisasinya. Ya, hanya sebagian kecil yang dapat menyebabkan demam. Biasanya itu imunisasi istilahnya DPT. Nah, tetapi saat ini karena berkembangnya ilmu, ada DPT yang tidak panas. Ya, dan kalau untuk memang anaknya nanti terjadi panas, ayah bunda di rumah tidak perlu panik. Ya, karena saat ini sudah ada obat ataupun kita bisa mengkompres gitu ya apabila nanti anaknya terjadi panas ketika proses pos penyuntikan atau setelah penyuntikan imunisasi. Nah dok, ini yang mau ditanyakan nih, kadang-kadang mungkin orang tua atau ayah bunda di rumah nih, parents di rumah, saking khawatirnya anak takut demam nih ntar malam kan ya, sebelum demam kayaknya kasih paracetamol dulu deh gitu. Nah sebenarnya boleh nggak sih tindakan antisipatif seperti ini kalau memang belum demam terjadi tapi sudah diberikan pereda demam? Ya, sebenarnya boleh saja, terutama pada memang anak tersebut memiliki riwayat penyakit seperti kejang demam. Nah, jadi untuk mengantisipasi setelah vaksinasi dia menjadi atau imunisasi menjadi panas dan akan berakibat menjadi kejang, sehingga boleh diberikan sebagai istilahnya preventif ya atau pencegahan. Baik, jadi boleh kok dicegah sebelum ya, memang apalagi kalau anaknya punya riwayat kejang, ini juga berbahaya ketika panas dan kejang, nggak apa-apa. Tindakan antisipatif ini bisa menjadi tindakan yang tepat. Bisa menjadi catatan untuk ayah ibu di rumah ya. Selanjutnya, fakta atau mitos nih dok, kalau ASI itu bisa menggantikan imunisasi. Banyak yang mungkin, udah nggak perlu imunisasi lah, ASI saya lengkap 2 tahun bahkan ya, eksklusif gitu untuk si anak. Nah sebenarnya benar nggak sih bahwa ASI itu bisa menggantikan semua fungsi imunisasi? Mitos. Yes. Karena ASI itu dia itu sebagai istilahnya secara general ya, jadi kayak pencegahan. Misalnya anak tersebut jika sakit misalnya tidak akan berat seperti itu ya. Tetapi itu general, tidak istilahnya spesifik. Sedangkan kalau imunisasi itu pencegahan untuk secara spesifik imunitasnya. Misalnya dia vaksin DPT, dia berarti mencegah anak tersebut nanti ke depannya jika mengalami sakit difteri, pertusis ataupun tetanus, gejalanya tidak berat. Nah, kalau ASI itu dia hanya secara general, jadi semua. Misalnya kalau panas atau batuk pilek biasanya penyembuhannya lebih cepat dibandingkan anak yang tidak ASI. Tetapi dia tidak spesifik pada suatu penyakit tertentu. Nah, itu dia. Kalau ASI itu udah nggak bisa diragukan lagi, imun anak memang tergantung juga dari ASI ibunya, tapi tidak spesifik, ini general ya. Istilahnya membantu imun anak tuh terbentuk secara umum. Tapi kan bisa dilihat juga dari kualitas ASI, kualitas ASI dilihat lagi dari kualitas si ibu gitu kan. Betul. Jadi kita nggak bisa, apalagi zaman sekarang ibu bekerja, ibu mungkin juga kurang paham juga dengan bagaimana nih ngejaga kesehatan kita. Jadi sebaiknya memang imunisasi deh ya, agar anak bisa terjaga dan kualitas kesehatannya bisa optimal. Selanjutnya adalah mitos atau fakta nih, kalau imunisasi memiliki beberapa kerugian dan efek samping jangka panjang. Ini yang banyak ditakuti juga nih. Sebenarnya kenapa bisa ada ungkapan ini kalau ini mitos? Iya, jadi mitos. Justru sebenarnya imunisasi atau vaksinasi itu adalah justru dia proteksi untuk jangka panjang. Ya, jadi imunisasi itu bukan istilahnya obat ya, tetapi dia itu buat melindungi. Jadi apabila anak diimunisasi bukan berarti dia minggu depan tidak akan sakit gitu ya. Tetapi imunisasi ini bisa nanti ke 10 tahun ke depan, misalnya anak tersebut sakit gitu ya, dia tidak akan berat. Apalagi saat ini banyak ya seperti kayak campak gitu ya, itu kan dari imunisasi. Jadi itu jangka panjang justru dia itu bisa 20 tahun, 40 tahun seperti itu. Jadi bukan efek sampingnya, justru efek sampingnya itu dia seperti tadi ya, panas badan itu bisa saja, atau nyeri di lokasi penyuntikan, tetapi itu tidak bersifat jangka panjang. Baik, jadi justru ini kebalik nih ya, itu benar-benar mitos bahwa sebenarnya justru ini bisa berdampak positif untuk jangka panjang, untuk kesehatan anak nanti di masa depan kelak. Karena kalau nggak diimunisasi takutnya banyaklah penyakit atau hal-hal yang akhirnya membuat kualitas kesehatannya dia menurun nanti ya saat dewasa. Baik dok, selanjutnya adalah jika kita hidup sehat, bersih, sanitasi lingkungan juga baik gitu ya, pokoknya memang benar-benar menjaga kesehatan deh, itu sebenarnya nggak perlu imunisasi untuk anak kita. Benar nggak nih dok? Tidak benar, sama seperti tadi ASI ya. Jadi istilahnya untuk ASI dan hidup sehat itu akan makin membuat kualitas anak menjadi lebih baik gitu ya. Tetapi tetap harus dilengkapi imunisasinya. Karena untuk hidup sehat saja gitu ya, misalnya dia hanya cuci tangan, pakai masker, tapi dia tidak divaksin gitu ya, atau tidak imunisasi, anak tersebut masih bisa istilahnya sakit menjadi berat.
Ya, karena kan hidup sehat dan juga ASI tadi itu dia hanya secara general, tapi tidak bisa secara spesifik untuk pencegahan suatu penyakit. Betul, itu dia. Mau seberapa sering membersihkan selokan rumah Anda, nyapu rumah Anda, tetap aja masih ada potensi anak Anda terpapar virus gitu ya. Jadi tindakan antisipasi dengan imunisasi itu memang diperlukan. Yang terakhir nih dok, mitos atau fakta bahwa ini paling menyeramkan, tadi saya sampai belibet untuk masalah ini karena imunisasi difteri, tetanus, dan pertusis atau batuk kerjan ditambah dengan vaksin polio, ini bisa menyebabkan sindrom kematian bayi mendadak. Benar nggak sih dok? Serem ya? Ya, kalau dengar dari katanya memang serem ya. Jadi istilahnya SIDS atau Syndrome Infant Death Syndrome itu, Sudden Infant Death Syndrome itu memang bisa terjadi ya, tetapi bukan karena vaksin. Seperti itu. Nah, SIDS ini atau kematian mendadak pada bayi itu biasanya ada penyebabnya, seperti misalnya bayinya itu terlahir secara prematur sehingga memang pernafasannya pun dia belum istilahnya baik. Lalu bayi ditidurkan oleh ibunya misalnya tengkurap seperti itu ya, tapi tidak dipantau. Tiba-tiba nafasnya juga bisa berhenti gitu ya. Tapi sampai saat ini belum ada sih penelitian bahwa DPT dan polio itu menyebabkan SIDS atau penyebab kematian pada bayi yang mendadak. Tetapi memang DPT itu biasanya paling sering yang tadi kita sebutkan ya, kayak panas badan seperti kejang, itu. Ya, atau misalnya kejang ya kalau dia memang memiliki riwayat kejang. Itu yang harus digarisbawahi, kalau memang memiliki. Kalau tidak ya fine-fine aja. Jadi kalau memang anaknya hangat atau agak rewel bisa diberikan obat antipiretik seperti itu. Lagi pula nih yang mau saya tanyakan, kalau kombinasi vaksin ini kan juga sebenarnya ada jeda waktunya gitu kan ya? Nggak mungkin dalam waktu yang bersamaan atau gimana? Kalau DPT atau tadi difteri, pertusis, tetanus, dan polio, saat ini ada vaksin yang sekali suntik itu. Dan itu sebenarnya nggak ada masalah? Tidak ada masalah dan sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan bahwa ini pasti memang sudah istilahnya diuji secara klinis. Pastinya. Untuk anak-anak juga sudah aman. Jadi moms di rumah atau parents di rumah nggak usah takut ya. Nanti kita lanjut lagi dengan topik utama kita tentang polio, tapi kita harus jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan kali ini kita akan bahas tentang topik utama kita yaitu polio. Ini pasti jadi banyak penasaran juga ya untuk moms atau parents di rumah tentang polio, karena ternyata impactnya bisa berakibat akhirnya ada kelumpuhan secara permanen bahkan kematian. Untuk membahasnya kita sudah pastinya sudah tahu ya, di segmen sebelumnya ada dokter bersama kita nih, dokter anak dari Rumah Sakit Permata Bekasi, yaitu Dr. Agni Hartati SPA, MKes spesialis anak. Nah, kita akan bahas pastinya putar polio secara tuntas, tapi sebelum itu saya mau membuka line telepon juga untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita. Dok, kita bahas tentang polio nih. Ini sering dengar gitu ya, pastinya dari kecil juga sering dengar. Kita mungkin dapat juga nih imunisasinya, tapi nggak paham sebenarnya polio itu penyakit yang menyerang apa sih? Ya, jadi polio itu namanya juga polio, jadi memang penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Ya, dan biasanya gejalanya yang berat itu dia dapat menyerang yang dikatakan sebagai lumpuh layu ya. Jadi anak yang mungkin dia awalnya sehat, lalu dia tiba-tiba jadi tidak bisa berjalan atau jadi istilahnya kelemahan pada ekstremitas dan paling sering itu di bawah, ekstremitas bawah atau kaki, seperti itu. Nah kan orang berpikir karena nggak bisa jalan gitu ya, apakah ini menyerang tulang? Tapi sebenarnya bukan ya dok, justru saraf tulang belakang begitu? Iya, jadi itu dia istilahnya bilangnya itu motoriknya ya, jadi saraf motorik atau buat geraknya. Tetapi kalau yang beratnya bisa ke sumsum tulang, istilahnya kayak jadi dia malah yang paling memang kejadiannya kecil ya, kurang dari 1%, istilahnya polio yang berat yang menyebabkan bahkan bisa kematian. Jadi kena ke saraf pernafasan, seperti itu. Jadi itu yang sampai istilahnya saraf pernafasan tuh juga berhenti gitu ya, jadi tidak bisa bernafas. Benar, ini akhirnya menyebabkan kematian, itu yang paling parah, nanti kita bahas juga. Tapi sebelum itu nih dok, kalau kita bicara tentang polio, kan tadi gara-gara virus, sebenarnya virusnya itu ada di mana?
Dan bisa istilahnya apakah kalau kita tinggal di perkotaan besar, lingkungan tadi kan sanitasi bagus, lingkungan juga layak huni lah baik, kayaknya nggak mungkin deh anak saya kena virus polio. Sebenarnya mungkin nggak? Apakah virus polio hanya terjadi pada orang-orang yang mungkin di pedalaman atau seperti apa? Ya, sebenarnya virus polio itu pertama kita harus tahu ya, polio itu dari mana sih penularannya seperti itu. Nah, virus polio itu dapat ditularkan melalui istilahnya misalnya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung misalnya kayak virus polio karena dia dari pencernaan dan dia keluar di feses. Nah, mungkin orang yang masaknya tidak bersih dan yang makanannya mungkin bersumber ada zat si virus polio tersebut. Nah, nanti akan mengenai orang tersebut. Bisa tidak sih kalau daerah perkotaan? Nah, bisa saja tetapi memang jarang karena kan di kita itu sanitasinya kalau di perkotaan lebih baik ya. Karena dia biasanya yang tidak memiliki jamban. Jadi dia akan menularkan. Gitu kan, karena misalnya dia BAB di tempat yang tidak di sungai gitu tidak pada tempatnya seperti itu. Misalnya anak yang terinfeksi virus, mungkin anak tersebut dia tidak berat, tetapi dia membawa virus polio tersebut. Nah, feses ini kan bisa menyebarkan si virus tersebut gitu ke daerah sekitarnya atau ke lingkungannya dan ke masyarakat sekitar. Dan mungkin mengenai orang yang tidak divaksin, jadi akan memperberat. Dan dia akan menyebar ke satu wilayah. Baik, jadi nggak jaminan nih di perkotaan juga bebas polio. Karena kita lihat juga masih banyak yang sanitasinya nggak baik ya. Saluran pembuangannya masih ke sungai atau sengaja karena mau hidup menyatu dengan alam gitu ya. Mau bikin jamban tetap di dekat sungai itu juga nggak boleh. Harus dipikirkan dengan baik karena ini bisa berdampak besar untuk kehidupan orang banyak. Nah, kalau kita bicara tentang polio sendiri dok, biasanya usia berapa yang rentan terkena virus ini? Memang yang paling sebenarnya polio itu bisa mengenai usia berapapun, tetapi memang paling sering atau paling rentan itu di bawah 5 tahun. Oke. Kenapa di bawah 5 tahun rentan terhadap virus ini? Seperti yang kita ketahui anak itu kan di bawah 5 tahun pasti imunitasnya belum belum matur atau belum matang. Jadi paling gampang dia terkena penyakit. Ataupun juga anak-anak yang dia istilahnya vaksinasinya belum lengkap. Jadi kan tubuhnya pun belum memproteksi. Kan tadi kita bilang kalau vaksinasi itu tidak langsung memproteksi pada saat itu. Tetapi di 5-10 tahun ke depan ataupun 20 tahun ke depan. Nah, ini kalau bicara tentang tadi kan imunisasi juga, ada juga kan untuk polio. Berapa persen kemungkinannya anak bebas polio ketika sudah diimunisasi? Ya, sebenarnya hampir besar ya, karena anak yang sudah diimunisasi, karena polio itu dia minimal harus mendapatkan 1 kali yang injeksi, lalu dia lewat oral ya ditetesin. Sebenarnya vaksin polio itu maksudnya paling enak ya karena dia tidak disuntik kan, yang ditetes ya ditetes. Dok ya. Tetapi saat ini pemerintah untuk istilahnya angka polionya tinggi dengan cara vaksinasi tambahannya IPV namanya. Nah, kalau anak sudah divaksin kemungkinan kecil dia akan terkena polio karena tubuhnya apalagi di pencernaannya sudah memiliki istilah antibodinya. Jadi nanti kalau virus polionya masuk itu biasanya dia akan mati atau dia tidak akan berkembang menjadi suatu penyakit polio itu. Nah, itu masih mungkin nggak sih menyerang orang dewasa? Apalagi kita nih, kita kan nggak tahu nih riwayat imunisasi kita ya dok ya. Boleh nggak sih kita, kayaknya saya udah dewasa tapi saya nggak mau terpapar virus tersebut gitu. Boleh nggak imunisasi saat dewasa? Boleh. Masih berpengaruh nggak? Ada, boleh. Oke. Dan ini fine-fine aja ya? Ya, tapi dewasa itu pemberiannya biasanya dengan cara injeksi atau IPV itu. Dan 3 kali pemberiannya. Ya udah dewasa ya, nggak apa-apa lah. Jangan takut jarum suntik, jangan mau kayak anak kecil juga lewat oral atau ditetes. Oke, dok. Kalau bicara tentang polio, ini apakah langsung mendadak gitu ya? Gejalanya anak tiba-tiba nggak bisa berjalan atau kesulitan berjalan? Atau sebenarnya dari gejala-gejala kecil udah bisa dikenali nih masalah polio ini? Jadi polio itu, infeksi virus polio ini dia biasanya ada istilahnya beberapa tahapan ya. Jadi dia itu ada awalnya tuh gejala ringannya gitu ya. Biasanya paling itu disebut sebagai gejala non paralitik. Yang itu biasanya gejalanya panas badan gitu ya. Seperti biasa ya kayak virus biasa dan biasanya tidak menimbulkan anak-anak tuh tidak dirasa nanti dia akan sembuh sendiri. Padahal dia mungkin terkena virus polio ya, tapi dia tidak diperiksa. Nah, lalu bisa saja kalau dia tidak berobat gitu ya atau dia imunitasnya rendah sehingga dia menyebabkan jadi gejalanya ke gejala paralitik. Paralitik tuh terjadi kelumpuhan. Gitu. Ya bisa kita bedakan dari gejala-gejala ringan. Mungkin gejala ringannya bisa sama juga nih. Ya, mungkin kayak virus biasa. Virus seperti biasa gitu. Apa yang bisa membedakan? Apakah dari waktunya kok kayaknya nggak sembuh-sembuh? Misalnya ini flu gitu ya. Kok nggak sembuh-sembuh? Itu biasanya jangka waktunya berapa lama sih kita bisa melihat tuh? Nah, kalau 3-6 hari itu memang gejala awalnya ya. Tetapi kalau dia bertahan sampai dia nanti ada lumpuh layu itu biasanya bisa 7-21 hari.
Seperti itu yang menimbulkan gejala beratnya dan kalau terjadi yang tadi namanya post paralitik itu bisa sampai misalnya kalau yang beratnya dia bisa yang meninggal tadi itu yang kita katakan. Karena terkena istilahnya ke sistem saraf pernapasan. Nah, Dok, ini kalau misalnya sudah ada gejala kan serem banget ya kalau sampai harus, ya kita nggak ada yang mau pasti anak kita mengalami kelumpuhan. Waktu sudah terpapar virus, bisa nggak sih diminimalisir efeknya tuh sampai yang terburuk tadi? Ya, seperti kita ketahui bahwa polio itu tidak ada obatnya, tetapi pencegahannya dengan cara vaksinasi. Jadi apabila memang dia istilahnya baru 7 hari awal nih gitu ya, biasanya dia akan dirawat, lalu dilihat misalnya berapa berat sih dia terjadi pada si sarafnya gitu ya. Ya, kalau misalnya dia tidak sampai lumpuh layu, itu kemudian ada gejala ringan, kemungkinan dia bisa saja sembuh. Tetapi kalau sudah lumpuh layu, dia bersifat irreversible, tidak bisa istilahnya sembuh ya atau dikembalikan si motoriknya atau si kelemahan dari si ekstremitasnya tersebut. Ini gitu. Cukup mencengangkan ya, polio nggak ada obatnya loh. Iya. Berarti gimana dong selama ini menangani mungkin anak-anak banyak ya, di Indonesia juga cukup masih tinggi gitu ya polio karena kesadaran imunisasinya juga masih rendah gitu dok. Apa yang dilakukan? Jadi sebenarnya pada tahun 2014 itu sebenarnya Indonesia sudah bebas polio ya. Harusnya. Ya sudah dikatakan bebas polio oleh WHO ya. Tetapi ya karena pandemi seperti kita ketahui pandemi orang takut ke rumah sakit, takut ke tempat fasilitas kesehatan untuk vaksinasi sehingga angka vaksinasi pun menurun. Seperti yang kejadian baru-baru ini kan memang yang di Aceh itu ya. Dan itu sudah diprediksi oleh IDAI juga karena Ikatan Dokter Anak karena di daerah tersebut memang angka vaksinasinya rendah sekali. Jadi memang wah ini pasti akan terjadi nih suatu KLB terutama polio tersebut dan memang kejadian. Akhirnya terjadi ya. Kenapa jadi polio ini booming lagi atau blow up lagi? Karena ada suatu kejadian. Makanya kita sebagai dokter anak PR sekali ya untuk membuat orang tua agar mau vaksinasi. Jadi kita mencegah lah. Jangan jika anak sudah istilahnya mengenai polio, dia sudah lumpuh gitu ya, itu kita nggak bisa kembalikan. Apa yang ditakutkan ketika pandemi ini merebak gitu ya? Akhirnya banyak orang tua yang lalai atau tidak mengimunisasi anak secara lengkap. Bahkan untuk yang hal-hal yang seperti krusial yang belum ada obatnya nih seperti polio. Apa sih dok kalau dokter biasa praktek gitu ya bicara dengan para orang tua yang mereka takutkan itu apa? Ya mereka gimana ya saat ini kan memang banyak istilahnya informasi-informasi gitu ya yang tadi bilang antara mitos, hoax gitu ya secara gampang didapatkan hanya buka saja gitu ya dari misalnya mungkin dia TV gitu ya atau dari handphonenya. Tapi mereka tidak meng-cross check ke dokter. Jadi orang tua tuh takut. Dia pikir akan dimasukkan berbagai zat-zat malah membuat anaknya sakit gitu. Padahal ya penyakit-penyakit yang bisa dihindari oleh vaksin seperti campak ya selain polio ya itu sebenarnya sudah hampir tuh tidak ada. Tetapi dalam beberapa bulan belakangan ini muncul kembali. Dan hampir sekitar 80-90% itu tidak divaksin. 2 tahun pandemi ini lebih banyak sekali penurunan kesadaran untuk vaksin begitu ya. Nah ini juga mungkin perlu diperhatikan kita semua ya, jadi catatan kita semua bahwa sebenarnya nggak boleh lalai terhadap kondisi-kondisi ini. Jangan sampai efeknya sudah terjadi baru kita menyesali. Lebih baik di depan ya, penyesalan memang selalu di belakang. Kalau yang di depan pendaftaran gitu ya dok ya. Oke, dok, kalau kita bicara tentang vaksin sendiri, vaksin polio sendiri, ini kalau misalnya sudah terpapar polio, apakah masih ada gunanya? Sebenarnya gini, jadi kalau misalnya terpapar, memang paling sering itu dia yang saat ini tuh istilahnya polio kan ada 3 ya, dia tuh ada vaksin istilahnya polio jenisnya tuh 1, 2, 3. Nah setelah diteliti gitu ya, misalnya nih anak ini mengalami polio nih, infeksi virus, diperiksa dong gitu kan, biasanya sampelnya dari fesesnya. Oh paling sering itu memang yang strain 2 kan. Nah maka kita untuk menghindari gitu ya, sebaiknya boleh saja gitu ya, maksudnya untuk istilahnya kejar. Gitu. Nah itu biasanya vaksinasinya untuk mencegah yang 1, 3 itu. Jadi memang yang mayoritas yang 2 tadi. Nah kalau nggak apa-apa juga kalau memang sudah terpapar yang 2, nggak apa-apa untuk dikejar agar vaksinasi tidak juga ada masalah atau potensi-potensi yang lebih buruk lagi kondisinya nanti ya dok ya. Nah ini yang sebenarnya harus jadi garis bawahi bahwa sebenarnya nggak apa-apa telat dibanding tidak sama sekali. Betul. Nah ini akan berdampak baik juga untuk paling tidak ke depannya untuk si anak. Dok, apakah hanya kelumpuhan yang bisa menjadi satu momok dari penyakit polio atau sebenarnya akan ada banyak komplikasi lain nih dalam penyakit ini? Ya memang yang paling kelihatan gitu ya, yang paling beratnya itu memang dia kelumpuhan sehingga orang tua baru dia
oh anak saya ternyata kayaknya ini polio deh gitu. Padahal sebenarnya yang tadi kita bilang gejala ringan mungkin bisa saja, cuma gejala ringan biasanya dia bisa hilang nih sendiri. Jadi sebenarnya mungkin tinggi, angka Indonesia mungkin pernah terpapar dengan virus polio, tetapi karena gejalanya ringan sehingga tidak orang tidak mengetahui ya. Karena kan istilahnya kalau vaksinasi itu misalnya ada satu orang tidak divaksin, tapi dia dilindungi oleh semua beberapa orang yang vaksin, dia biasanya fine nih, gitu kan. Tetapi ketika memang dia daerahnya tuh udah banyak yang nggak vaksin, nah dia makinlah dia tidak divaksin juga, nah itu makin berat. Jadi biasanya orang Indonesia yaitu kalau sudah berat barulah dia dibawa atau baru mengetahui, padahal bisa saja mungkin gejalanya ringan. Seperti itu. Nah indikatornya apa nih? Kita sudah harus membawa anak kita ke dokter. Kadang-kadang kan ya dok ya, yaudah flu kan di rumah juga bisa ditangani ya dengan mungkin obat-obatan yang ada atau dengan cara yang alami. Apa yang menjadi pertimbangan yang paling tepat? Kayaknya anak saya ini gejalanya nggak biasa nih. Kemana dia harus hadir, harus datang, apalagi mungkin kalau di Jakarta gampang ya, dokter spesialis anak banyak. Kalau yang di pedalaman atau mungkin jauh akses kesehatannya. Ya itulah Kak, kadang tuh suka susah ya. Jadi memang kalau sudah mulai panas atau dia mengalami kayak pegel-pegel, kadang-kadang kan dia mengenai otot ya. Anak kadang pegel atau dia suka ada gangguan di kepala atau lehernya juga istilahnya pegel atau kaku. Nah itu sebaiknya diperiksakan. Karena bisa saja walaupun tidak selalu karena infeksi polio. Bisa infeksi istilahnya kayak virus yang lain ya. Kayak penyakit kayak Guillain-Barré itu kan juga mengenai otot-otot juga gitu. Itu biasanya gejalanya tuh mirip. Jadi sebaiknya sih diperiksakan apabila anak sudah memiliki gejala kayak ototnya sudah mulai kaku atau mulai jadi agak kelemahan, itu boleh kan nanti bisa di istilahnya terapi, istilahnya kayak fisioterapi ya. Jadi tidak sampai anak menjadi berat. Nah, anak kan komunikasi belum selancar kita nih ya, apalagi anak-anak di bawah 5 tahun ya dok ya. Apa yang bisa kita ajak, dokter kan pasti sudah menghadapi banyak kita beragam anak juga nih. Kan kadang-kadang dia taunya cuma satu ya dok, sakit. Sakitnya di bagian mana, rasanya seperti apa tuh kadang-kadang sulit digali. Mungkin dok bisa kasih tips gitu untuk paling tidak bagaimana menanyakan anak kita tentang sakit yang dia rasakan. Atau misalnya gini, kayak sakit kepala gitu ya. Anak kan misalnya kalau usia 5 tahun mungkin sudah mengerti ya, atau 4 tahun misalnya kan udah tahu angka tuh 1 sampai 10. Dibilang misalnya 10 nih sakit sekali nih, misalnya, atau misalnya seperti kayak dicubit gitu kan ya. Nah kalau 1 misalnya cuma kayak diusap-usap, tidak terlalu berat gitu ya. Sakitnya seperti apa dari 1 sampai 10 gitu kan. Jadi kita bisa tahu indikatornya. Atau kalau yang pegel-pegel itu juga kita beritahukan sama dia, misalnya pegelnya habis main atau tidak. Kalau anak tidak habis aktivitas tapi kok terjadi istilahnya otot-ototnya juga pegal dan sebelum didahului oleh panas badan gitu ya, itu sebaiknya dibawa ke kesehatan ya, pelayanan kesehatan. Baik, jadi paling tidak langsung dibawa ke tenaga profesional, ke tenaga medis ya, ke dokter, apalagi dokter spesialis anak. Ini penting juga ya, kadang-kadang mungkin orang tua udah give up nih, aduh anak saya sakit tapi saya nggak tahu sebenarnya sakit yang dirasakan apa, nggak apa-apa. Langsung bawa ke tenaga profesional, pasti ada caranya juga secara psikologis ya. Oke, nanti kita lanjut lagi tentang polio. Anda juga masih bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @family. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang polio. Ternyata ini penting banget loh info ini untuk parents di rumah, karena ternyata impactnya bisa menyebabkan kelumpuhan permanen sampai kematian. Nah bagi pemirsa di rumah yang mungkin ingin bertanya terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Agni Hartati SPA MKes, spesialis anak dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Ini makin seru nih dok, karena ternyata memang banyak orang yang ya tahu tapi kurang peduli. Tahu tapi nggak mau melakukan. Akhirnya setelah kondisinya sudah parah atau si anak sudah terpapar, baru deh, waduh kenapa ya nggak saya vaksin atau nggak saya imunisasi anak saya gitu. Nah sebenarnya ini kan memang belum ada obatnya nih dok. Apa sih terapi yang dilakukan untuk anak yang memang akhirnya sudah bukan cuma gejala ringan, sudah masuk ke tahap ada kesulitan motoriknya, bahkan kelumpuhan? Kalau kesulitan motoriknya masih tahapan ringan seperti itu ya, itu kemungkinan bisa di terapi atau fisioterapi ya. Jadi untuk motoriknya dia dikembalikan kalau bisa seperti waktu awal atau minimal tidak menjadi berat.
Seperti itu. Jadi memang dilakukan kalau bisa sih 7 hari pada waktu awal, misalnya dia sudah istilahnya terdiagnostik gitu ya, dari pemeriksaan laboratorium dari fesesnya sudah diketahui bahwa memang terpapar oleh virus polio, maka suatu rumah sakit gitu ya, mereka satu tim, mereka nanti akan dilakukan terapi, biasanya terapi motorik atau fisioterapinya. Kalau untuk obat-obatan biasanya ya hanya sebagai misalnya nih dia pegal-pegal, mungkin kita kasih multivitamin ya, atau dia ada panas mungkin obat anti panasnya seperti itu. Tetapi untuk motoriknya akan dilakukan fisioterapi. Dan diharapkan akan istilahnya perbaikan gitu. Ya, tidak jadi menjadi tidak lebih berat. Betul, tidak ada perburukan dan paling tidak kualitas hidupnya bisa meningkat ya. Betul. Walaupun kondisinya kalau sudah demikian rupa nih sulit juga nih. Ya, kayaknya untuk kembali normal tuh hampir nggak ada ya, Dok ya. Hampir jarang lah ya. Jarang, tapi harapan masih ada tetap ya. Nah, Dok, kalau bicara tentang yang tadi sudah kelumpuhan, ini kan sudah pasti ke saraf tulang belakang sampai ke batang otak katanya ya, Dok ya. Nah, kalau sampai ke batang otak, apakah akan memengaruhi juga organ yang lain pastinya ya, atau intelijensinya? Sebenarnya sih kalau intelijensi dia tidak sampai ke situ ya, tetapi ya itu kalau sudah ke batang otak, kalau dia sudah lumpuh gitu ya, maksudnya dia untuk aktivitas sehari-hari pun kan juga terganggu ya. Nah, yang ditakutkan juga kalau misalnya sudah istilahnya kayak daerah middle oblongata atau dia di saraf yang beratnya, itu dia akan istilahnya kayak tadi gangguan nafasnya. Jadi anak tersebut takutnya dia makin sesak nafas, gampang sesak nafas, dan bisa istilahnya kayak ya tadi itu mungkin jadi berhenti nafas, itu yang ditakutkan sih. Seperti itu. Baik. Nah, apakah ada mungkin ya kalau memang sudah terapi pasti dilakukan. Tapi kan orang tua di rumah yang 24 jam pasti bersama si anak. Apa yang bisa dilakukan di rumah, terapi-terapi kecil? Apakah olahraga ringan untuk si anak masih memungkinkan atau gerakan ringan yang bisa sederhana dilakukan oleh orang tua? Sebenarnya kalau sudah istilahnya dia lumpuh layu ya, istilahnya atau yang udah berat, dia kan irreversible. Paling mungkin hanya untuk dia mungkin tidak kaku ya, tetapi ya dia tidak akan bisa balik seperti semula, bisa lari lagi gitu ya. Itu sih istilahnya dalam literatur sih tidak ya, karena memang polio itu dia bersifat irreversible kalau sudah memang mengenai yang paralitik, jadi sudah mengenai si sarafnya. Oke, jadi jangan sampai sih sebenarnya kondisinya semacam ini. Ada tidak sih, Dok? Ini kan nutrisi juga penting ya untuk anak-anak bisa menjaga imun tubuh mereka dari paparan virus ini. Makanan-makanan yang mungkin bisa menjadi satu penjaga atau proteksi lah anak kita bisa lebih ini. Apakah kandungan seperti vitamin-vitamin tertentu ini juga bisa membantu anak agar tidak terpapar? Ya, sebenarnya virus polio itu kan memang dia terkena ya. Jadi anak biasanya yang memang hampir sebagian besar anak yang tidak divaksin polio hampir tidak divaksin gitu ya. Itu sebenarnya tidak berkaitan sama si gizinya, tetapi memang akan istilahnya kayak dia tuh lebih kapan sih anak yang seperti apa sih yang bisa terkena polio, misalnya lebih tinggi ya, lebih rentan biasanya anak dengan imunodefisiensi. Ya, bisa anak dengan misalnya penyakit kanker atau HIV/AIDS. Nah, itu biasanya dia bisa lebih istilahnya apa sih kita bilangnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi terkena si virus polio. Nah, kalau misalnya anak-anak kita misalnya yang sudah imunisasinya lengkap gitu ya, biasanya kita dengan asupan yang bagus, yang baik gitu ya. Itu biasanya vitamin C atau kalau ada mikronutrien kemudian dari kayak zincnya itu juga harus lengkap gitu ya. Zinc, zat besi itu harus dilengkapi. Jadi buat imunitas gitu. Tetapi memang polio itu dia akan menyerang anak yang tidak divaksin atau diimunisasi. Jadi kayak udah nggak ada tawar menawar ya. Kalau memang tidak diimunisasi, tidak ada proteksi, jadinya ya ada kemungkinan besar. Kalau yang tidak diimunisasi itu saya bilang si virusnya akan mati di pencernaannya karena dia sudah memiliki antibodi di tubuhnya. Dia akan proteksi seumur hidup dia. Nah, nih kalau kita tanya lagi nih, Dok ya, kasusnya untuk anak yang sudah diimunisasi, masih adakah yang terkena polio? Kalau polio sih sampai saat ini tidak ya. Tidak ya? Ya, kalau sampai saat ini sih saya belum dapatkan ya, tapi mungkin nanti kalau memang ada, mungkin saya akan baca lagi ya. Tidak seperti memang untuk yang lain ya, kayak misalnya kan kalau cacar itu biasanya tuh anak yang sudah divaksin pun masih bisa ada kena cacar. Betul. Ya gitu, karena tapi tidak akan berat, mungkin munculnya hanya 5 saja atau tidak mengenai komplikasinya. Tetapi kalau polio itu dia karena memang ditetes gitu, dan dia pemberian selanjutnya ada yang injeksi ya. Jadi itu memang dia proteksinya itu double, bisa lewat darah dan juga lewat pencernaan. Baik, jadi kalau bicara tentang
tentang vaksin, imunisasi kan kadang-kadang mungkin yang udah imunisasi campak masih kena campak, imunisasi cacar masih kena cacar kok. Tapi kita lihat nih bahwa apa yang dirasakan mereka jauh lebih ringan dibanding anak-anak yang tidak diimunisasi. Dan untuk polio sampai detik ini sih datanya belum ada ya. Atau masih minim sekali untuk anak-anak yang sudah diimunisasi tapi masih terkena polio. Jadi ya kita harapkan sebenarnya tindakan antisipatif bisa lagi kita bangun ya. Walaupun pandemi 2 tahun lebih ini mungkin membuat kita sedikit lalai. Oke, nah mungkin kita coba buka DM Instagram ya. Dari pemirsa ada yang ingin bertanya pada dokter kita. Pertanyaannya dari @miranti nih dok ya. Dok, anak saya baru saja diimunisasi tetes polio. Apakah ada efek tidurnya ya dok? Dari imunisasi polio karena habis imunisasi anak saya jadi sering mengantuk. Oke, jadi sebenarnya ini ada nggak sih efeknya perubahan gitu ya dari si anak selain tadi demam, ini anaknya jadi sering ngantuk. Ada juga yang mungkin anaknya jadi nggak seaktif biasanya. Apa yang bisa memungkinkan ada impact demikian pada imunisasi khususnya polio? Nah kalau polio tadi kan Ibu Miranti menyatakan bahwa anaknya dengan polio tetes ya. Betul. Jadi kalau polio tetes memiliki efek samping minimal itu biasanya diare ringan. Karena kan dia oral ya, maksudnya apa lewat mulut. Betul. Ya, kalau karena melewati juga pencernaan ya. Pencernaannya. Jadi memang efek sampingnya ke pencernaan pastinya gitu kan. Jadi memang paling sering adalah diare ringan. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi Ibu Miranti bilang bahwa dia menjadi mengantuk, kemungkinan besar bukan dari vaksinasi polionya. Ya. Dan orang mesti tahu bahwa sekarang polio itu ada 2 ya. Dia ada pemberiannya injeksi dan pemberiannya itu secara ditetes atau oral. Nah kalau injeksi kemungkinannya bisa saja istilahnya kayak dia pegal di daerah penyuntikan atau anaknya agak hangat. Tetapi seharusnya tidak, karena polio itu adalah vaksin, istilahnya bukan istilahnya vaksin yang dimatikan ya. Jadi memang vaksin hidup yang dimatikan. Jadi biasanya tidak menyebabkan panas badan gitu. Tapi kan anak beda-beda ya. Kayak kita aja divaksinasi COVID, ada yang panas, ada yang tidak. Nah ini sama saja, padahal vaksinnya kan sama. Baik, jadi memang ada kemungkinan ya kondisinya beda-beda untuk setiap anak karena penerimaan tubuh anak berbeda. Karena setiap anak pastinya tubuhnya juga unik ya dok ya, penerimaan terhadap benda asing masuk gitu ya. Sebelum bersahabat dengan tubuhnya pasti ada macam-macam. Tapi kemungkinan besar kantuk yang dirasakan anak bukan karena si polio tetes. Mungkin justru lebih ke area pencernaan kalau ada diare atau kembung gitu ya dok ya. Karena memang melewati area pencernaan. Semoga ini membantu untuk Ibu Miranti ya. Semoga si dede bayi itu bisa aktif lagi, nggak ngantuk ya. Kita harapkan, atau mungkin karena cuaca dingin juga kali ya dok ya akhir-akhir ini ya. Jadi kita juga yang dewasa suka ngantuk. Oke dok, kalau bicara tentang polio, ini kan menular. Menular kan, seberapa cepat penularannya? Itu sebenarnya memang dia tergantung daerahnya ya, karena kan dia VK oral ya. Jadi seperti kita ketahui dia itu misalnya orang yang terinfeksi virus polio, lalu dia misalnya buang air besar, misalnya paling sering kan memang dia yang di tempat yang tidak ada jamban atau tidak bersih salurannya. Nah, lalu di daerah tersebut mungkin saja habis itu dia makan atau mungkin daerah tersebut dia masak, sedangkan kan virusnya kan masih aktif. Lalu dia akan menularkan ke daerah sekitarnya, gitu atau anak-anak di sekitarnya, temannya seperti itu. Karena memang polio itu penularannya lumayan agak cepat spreadingnya, terutama kalau daerahnya memang juga tidak daerah yang divaksin seperti itu. Baik. Nah, ini kan juga bicara tentang hunian ya. Ini benar-benar berpengaruh nih terhadap penularannya. Droplet juga bisa. Kan dia kan di orofaring juga tuh. Dia suka istilahnya kayak virusnya menetap di situ. Ketika anak tersebut bersin gitu ya, kan gejalanya kan flu like illness juga ya. Tadi kan ada panas, karena suka agak pilek, dia bersin, tangannya kotor, lalu dia mungkin main ke tempat temannya atau dia megang-megang barang temannya megang tidak cuci tangan juga dan mungkin tidak divaksin, terhirup gitu ya. Dan itu bisa juga terkena. Jadi memang lumayan agak cepat juga. Lumayan cepat ya, dan kalau kita lihat mungkin memang protokol kesehatan tuh nggak cuma buat COVID ya dok. Betul sekali. Untuk semua penyakit. Semua penyakit. Jadi benar-benar edukasi pada anak bahwa kalau main cuci tangan, jangan langsung megang makanan gitu ya. Dan pakai mungkin sabun. Betul, pakai sabun. Dan kita juga mungkin untuk para ibu di rumah saat memasak benar-benar harus dicuci bersih. Betul. Karena kita nggak tahu juga, apalagi yang masih menggunakan air tanah, air tanahnya dekat dengan mungkin bekas pembuangan.
Betul, kadang-kadang mungkin nggak deket dari pembuangan kita, pembuangan tetangga gitu ya dok betul. ya. Apalagi Jakarta tuh sempit banget, itu juga harus diperhatikan. Jadi memang kita harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan bukan cuma untuk COVID tapi untuk semua. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Boleh. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana dan kami masih membuka line telepon untuk Anda di 290 321 644. Karena itu kita tunggu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang polio. Kita masih menunggu telepon kalian dari pemirsa di rumah yang mungkin ingin tahu tentang tema kita hari ini di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dokter kita, Dr. Agni Hartati SPAMK, spesialis anak dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Dok, kalau bicara tentang polio ini kan virus penular gitu ya. Nah setelah terpapar polio pasti kan orang hidup harus berlanjut. Ya. Mungkin dia nanti menikah, memiliki anak. Mungkin tidak penyakit ini diturunkan. Tidak, penyakit polio itu dia bukan diturunkan, bukan secara genetik ya, tetapi dia itu menular, seperti itu. Jadi jika ada orang yang misalnya sedang sakit polio, nah itu dia bisa tertular langsung. Tetapi kalau misalnya ayah bundanya pernah kena polio gitu ya, misalnya dia memiliki anak itu tidak. Potensinya pun tidak divaksin, tidak. Asal anak divaksin, kan gitu vaksin ya. lengkap kan. Nah, jadi ini bukan seperti mungkin HIV virus yang nanti akan bisa jadi gitu ya. Jadi virusnya sendiri berarti ketika menyerang dia memperburuk keadaan dan dia akan berhenti di titik tertentu dan dia tidak akan hidup lagi dalam tubuh manusia begitu. Sudah tidak kan dia misalnya orang tersebut sudah terkena polio nih, berarti kan sudah ada nih gitu ya, si polio itu di tubuhnya, tetapi dia sudah tidak akan berkembang lagi, kan dia kan sudah terinfeksi. Nah kalau kayak tadi bilang HIV sebenarnya juga bisa tidak menularkan pada anaknya loh, kalau dia lahirnya dengan secara sesar misalnya, misalnya ibunya positif, udah gitu anaknya bisa tidak terkena, bisa karena dia bukan genetik juga. Jadi semua virus itu sebenarnya dia tidak diturunkan secara genetik, genetik itu seperti kemungkinan ya kayak apa ya, kayak Down syndrome atau apa gitu ya, bisa aja. Tapi kalau misalnya virus sih tidak, asal bisa dicegah. Gitu. Baik, tindakan pencegahan ini yang paling vaksinasinya penting. Vaksinasi lengkap. Langsung untuk dokter vaksinasi. Ayo dong vaksin biar benar-benar anak kita terjaga dari mungkin paparan atau potensi-potensi penyakit yang membahayakan ya untuk kehidupannya. Nah dok, kalau misalkan sudah terkena polio, mungkin nggak terkena polio lagi berikutnya atau sebenarnya antibodinya sudah terbentuk? Sebenarnya sudah terbentuk ya, kan kalau kita sudah terpapar suatu penyakit, nah di tubuh kita itu pun akan membentuk antibodinya, gitu ya. Jadi jika sudah terkena sih kemungkinan kecil dia akan terkena lagi. Gitu. Nah kalau ditangani dengan baik, apakah memang benar-benar mungkin dokter punya pengalaman nih terkait pasien ataupun mungkin ada kerabat kita juga ya pernah polio gitu, dan sebenarnya hidupnya tuh nggak akan benar-benar stuck atau berhenti di sana ketika penanganannya baik. Ya, kan istilahnya zaman dulu itu, zaman orang tua kita kan sering ya orang banyak ya dengan kita kena yang lumpuh layu seperti itu ya. Dan istilahnya kalau dia istilahnya semangat gitu ya, dia rajin belajar, dia juga pintar, bisa kok. Ada beberapa juga yang memang dia memiliki istilahnya lumpuh layu ya, seperti kemudian mungkin dia waktu dulu terkena polio seperti itu. Saat ini ada kok yang jadi dokter, ada ya, ada yang jadi insinyur juga ada gitu ya. Asalkan ya itu dianya istilahnya semangat untuk merubah hidupnya gitu ya, dan mungkin dia kalau dia menjadi dokter mungkin dia bisa menjadi dokter anak, jadi istilahnya dia bisa membuat orang tidak seperti dia yang mengalami dulu orang tuanya mungkin tidak memvaksin gitu ya, atau mungkin dia vaksin tetapi ya mungkin dia terkena dari lingkungannya yang tidak divaksin sehingga dia terkena si virus polio tersebut gitu. Oke, jadi sebenarnya masih ada harapan ketika kita mau berusaha ya dok ya. Masih ada harapan juga untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang walaupun terkena suatu penyakit. Betul, terkena suatu penyakit, apalagi untuk yang khususnya hari ini polio gitu ya dok ya. Nah berarti kalau kita bisa kasih gambaran, tindakan antisipatif adalah hal yang paling utama nih. Nah tipsnya dari dokter sendiri, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah yang mungkin sedang menonton Bincang Sehati hari ini nih, agar anak kita tuh tidak sampai terkena polio, tidak terpapar gitu ya. Tindakan antisipatif apa yang bisa dilakukan? Yang paling penting adalah vaksinasi, ya, imunisasi atau vaksinasi. Kadang orang Indonesia tuh dibilang vaksinasi selalu kepikirannya COVID.
Padahal Nah. vaksinasi itu adalah suatu proses memasukkan gitu atau proses kayak penyuntikan atau tetes ya betul. untuk melakukan imunisasi. Nah, kalau imunisasi itu adalah proses pembentukan antibodi gitu loh. Jadi sebenarnya vaksinasi, imunisasi gitu ya, itu sebenarnya mereka satu lingkup. Jadi kadang-kadang orang tua, Bu sudah divaksinasi? Belum, sudahnya diimunisasi gitu ya. Padahal sebenarnya ya prosesnya itu adalah vaksinasi. Betul. Pembentukan tubuh namanya imunisasi. Iya. Nah, untuk terutama khususnya polio ini, pencegahannya hanya satu, yaitu dengan cara vaksinasi lengkap. Mulai Oke. dari bayi gitu ya, sampai anak usia 18 bulan. Jadi dilengkapi vaksinasi polionya. Karena polio ini istilahnya tidak bisa diobati, tetapi kita bisa cegah. Ya. Nah, pencegahan itu adalah paling penting untuk kualitas hidup anak menjadi lebih baik di depannya. Baik. Nah, kalau kita bicara tadi mungkin imunisasinya ada berapa tahap untuk polio agar mungkin bisa dicatat juga nih Ya. untuk orang tua di rumah? Untuk ayah bunda di rumah, jadi polio itu biasanya diberikan ketika istilahnya yang pertama kali atau polio 0 yang tetes itu biasanya diberikan pada bayi yang akan pulang ke rumah. Nanti biasanya setelah mau pulang dia akan diteteskan oleh tenaga kesehatan. Baik dia lahir di posyandu, di puskesmas ataupun di rumah sakit gitu ataupun di bidan. Lalu nanti selanjutnya untuk keduanya nanti berbarengan dengan DPT. Oke. Biasanya di usia 2, 3, dan 4 bulan. Nah, di usia 4 bulan saat ini pemerintah mencanangkan jadi selain tetes polio juga diberikan IPV atau polio injeksi. Karena saat ini polio tetes itu hanya ada 2, istilahnya kayak bivalen, jadi cuma ada istilahnya polio yang jenis 1 sama 3. Yang 2 itu ada di injeksi. Oh, oke. Nah, jadi untuk istilahnya melengkapi biasanya nanti di usia 4 bulan disuntik IPV atau polio injeksi. Baik. Dan untuk boosternya di usia 18 bulan. Baik, Gitu. jadi memang ini penting sekali nih untuk tahapannya. Kalau bisa tadi dicatat ya, kalau nggak bisa di googling juga Ya, ya. ada di itu, apa Pasti di di IDA internet ya, ada ya. Ikatan Oke, Dok, terima kasih banyak Dok sudah berbagi bersama kami. Semoga setelah acara ini nggak ada lagi yang takut imunisasi, terutama untuk polio karena memang belum ada obatnya ya, Ya. Dok ya. Jadi anak Indonesia lebih sehat, anak Amin. Indonesia lebih kuat dan bersemangat. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Tetap jaga kesehatan, semoga bisa main lagi nih ke Bincang Sehati. Amin. Oke, pemirsa Bincang Sehati, seru banget hari ini. Ternyata memang banyak info dan wawasan yang kita bisa dapat terutama untuk para orang tua. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat jam 10 pagi hanya di DAI TV. Sampai jumpa.